Markus 6 ayat 34 sampai 44, dan ini bukan lagi kisah yang asing bagi kita semua, saya percaya. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 34, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu, cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. 5.000 laki-laki berkumpul, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saya tahu kita sudah sering mendengar firman tentang 5 roti dan 2 ikan. Mujizat, salah satu mujizat terbesar Yesus. Tapi izinkan saya untuk mengupas lebih lagi tentang mujizat ini, karena ada hal-hal yang luar biasa, khususnya di dalam bagaimana kita bisa mengelola kehidupan ini dan sumber daya yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita melihat di sini 5.000 laki-laki ini berkumpul di tanah yang kering. Mereka haus dan lapar akan firman Tuhan. Jelas di sini bahwa prioritas hidup mereka merasa bahwa firman Tuhan lebih penting daripada roti jasmani. Mereka menghidupi apa yang dikatakan di dalam Ulangan 8 ayat yang ketiga, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini menunjukkan satu kerinduan yang sangat mendalam akan firman Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang hidup di zaman now, kalau perutnya lagi lapar, bisa-bisa firman nggak konsen dia dengar, ya kan? Karena makanan jasmani menjadi lebih penting dibandingkan makanan rohani. Saya tidak salahkan orang yang punya mah, ya, karena memang dia sakit. Ya, kalau terlambat makan, dia akan hilang konsentrasi, dia akan pusing kepalanya dan tidak bisa mendengar. Tetapi intinya adalah di dalam kehidupan kita, ini pelajaran yang pertama, pastikan firman Tuhan mendapat tempat yang terhormat di dalam hidup kita. Pastikan firman Tuhan mendapatkan prioritas yang tertinggi, tempat yang terpenting di dalam kehidupan kita. Bukan hanya di hari Minggu, bukan hanya di gereja, tetapi juga di tempat kerja kita, di dalam bisnis kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga kita, dalam keuangan kita, dalam kesehatan kita, dan lain sebagainya. Bahkan di tengah budaya yang semakin beragam dan semakin tolerir. Tetapi yang aneh,
di tengah budaya yang semakin tolerir, mereka semakin menentang yang namanya nilai kekristenan. Tolerir dalam hal apa? Mereka tidak bisa menoleransi yang namanya orang yang punya pandangan kuat terhadap kebenaran firman Tuhan. Menurut saya itu bukan budaya toleransi, tetapi itu adalah budaya yang memojokkan firman Tuhan. Budaya yang hendak menghancurkan kuasa daripada firman Tuhan. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Ayub di dalam Ayub 23 ayat 12 bagian B dalam versi bahasa Inggris. Ya, kalau dalam versi bahasa Indonesia yang dikatakan di dalam sanubariku kusimpan firman-Mu. Tetapi dalam bahasa Inggris jelas apa yang dimaksudkan oleh perkataan Ayub. Dia katakan, I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Artinya Ayub menghargai dan menghormati firman Tuhan lebih daripada makanan pokoknya sehari-hari. Dia lebih menghargai firman Tuhan ketimbang 3 kali makan. Lebih baik bagi dia untuk tidak 3 kali makan sehari, tetapi dia mendapatkan firman Tuhan. Seperti itulah kurang lebih apa yang dikatakan oleh Ayub, betapa dia menjunjung tinggi firman Tuhan di dalam kehidupannya. Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-32, inilah alasan kenapa kita perlu memberikan perhatian khusus kepada firman Tuhan, baik yang tertulis, baik yang kita baca dan renungkan, ataupun yang kita dengar. Karena di sana dikatakan firman Tuhan adalah firman kasih karunia yang sanggup untuk membangun kita dan memberikan kepada kita warisan ilahi. Karena itu sangat penting, saudara, untuk kita bukan saja menerima informasi, bukan hanya kita menerima pengetahuan, tetapi kita perlu untuk merenungkan, kita perlu untuk mendapatkan pewahyuan, kita perlu untuk menghidupi dan menerapkan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari, untuk kita bisa mengalami yang namanya manifestasi daripada firman yang kita dengar, firman yang kita renungkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan dari kisah 2 ikan dan 5 roti tadi, dikatakan bahwa mereka datang. Sebenarnya mereka datang itu mencari mujizat. Mereka datang karena mereka tahu Yesus sanggup untuk melakukan tanda heran mujizat. Tetapi ketika mereka datang demi mujizat, Yesus tetap mengajar mereka firman Tuhan. Karena Yesus tahu harus dimulai dari pengetahuan, dimulai dari informasi yang membuat iman mereka bangkit, sehingga lebih mudah mujizat itu termanifestasi di dalam kehidupan kita. Itu pelajaran yang pertama, pastikan firman Tuhan mendapat tempat yang terhormat dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua, pelajaran yang kedua ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kita, karena mujizat Tuhan selalu dimulai dengan apa yang kita miliki. Mujizat dimulai dengan apa yang kita miliki. Beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah tentang yang hilang memang menyakitkan, tetapi yang tinggal itu penuh dengan kuasa, penuh dengan potensi. Ya, disitulah Tuhan akan bekerja. Tuhan tidak bekerja dengan apa yang hilang, tetapi Dia akan bekerja memulihkan segala sesuatu dari apa yang tinggal, apa yang masih kita miliki. Ketika kita menyadari apa yang masih kita miliki, maka Tuhan sanggup untuk memultiplikasikannya di dalam kehidupan kita, karena mujizat tidak dimulai dari apa yang tidak kita miliki, melainkan apa yang masih ada pada kita. Kalau kita bandingkan kisah 5 roti dan 2 ikan dalam Matius 14 ayat 21, dikatakan di sana ada 5.000 laki-laki, tidak terhitung, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Menurut saya sangat ironis.
bahwa anak-anak dan perempuan tidak diperhitungkan. Mereka tidak menghitung jumlah anak-anak dan perempuan. Kenapa? Sangat ironis karena yang tidak mereka perhitungkan itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizatnya. Tuhan selalu memakai orang yang tidak diperhitungkan manusia, yang kita sendiri tidak perhitungkan. Ya, yang kita pikir, ini orang tidak bisa diandalkan, ini orang bukan siapa-siapa, dia tidak punya jabatan yang tinggi, dia tidak punya uang yang banyak, dia tidak punya koneksi yang aku perlukan. Oh, tetapi orang-orang seperti inilah yang akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Siapa yang diremehkan, siapa yang kita anggap tidak penting, itulah yang sering kali dipakai oleh Tuhan untuk memberkati kita. Beberapa waktu yang lalu saya sudah jenuh dengan pekerjaan saya yang sekarang. Saya bertanya-tanya, saya ngobrol dengan istri, saya bilang, kira-kira kalau aku pindah kerjaan bagaimana? Ya oke, lakukan eksplorasi, silahkan cari. Ya mana tahu ya nilainya di luar sudah lebih tinggi daripada nilai yang ada di perusahaan sekarang ini. Ya saya sudah mulai mengkontak orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang saya anggap mereka punya posisi di perusahaan A, mereka punya jabatan yang tinggi di perusahaan B, orang-orang yang saya kenal. Saya mulai WhatsApp mereka, saya mulai kontak mereka. Tanggapannya positif tentunya karena mereka semua kenal saya, semuanya positif. Tetapi berjalan 1 bulan, 2 bulan, beberapa bulan berjalan, tidak ada lagi berita setelah tanggapan yang positif. Ya, tahukah Anda tanggapan yang positif belum tentu tanggapan yang kita harapkan. Tidak ada lagi suara. Bahkan ketika Desember datang, selamat Natal, selamat Tahun Baru, dalam hati kecil saya sebagai manusia, saya berharap, orang ini ingat, ya si Benny lagi cari kerjaan. Siapa tahu dia tersentuh hatinya dan dia mau merespon. Tidak ada. Selamat Natal, selamat Tahun Baru, dia cuma balas Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Cuman seperti itu. Tapi ya, saya biasa-biasa saja. Saya juga bukan pengangguran, saya punya kerjaan. Jadi ya saya pikir oke lah, terserah. Nanti Tuhan yang buka jalan. Amen. Beberapa minggu yang lalu saya dapat WA dari orang yang sama sekali saya tidak perhitungkan. Sama sekali saya tidak menyangka bahwa ini orang yang akan mengontak saya, menawarkan pekerjaan. Saya tidak bilang bahwa pekerjaan ini pasti dari Tuhan dan pasti saya akan mendapatkan, karena ini masih proses semuanya. Tetapi poinnya adalah orang ini sudah keluar dari perusahaan di mana saya bekerja lebih dari 1 tahun yang lalu. Dia sudah pindah ke perusahaan yang lain, sekarang dia ada di perusahaan ini. Tiba-tiba dia bilang, saya diingatkan tentang Bapak. Dan saya WA Bapak karena perusahaan di mana kami bekerja sedang mencari seseorang yang kelihatannya cocok dengan profilnya Bapak. Ini anak siapa? Saya sudah lama sejak dia keluar dari perusahaan di mana saya bekerja. Saya sudah nggak pernah terpikir untuk kontak dia untuk basa-basi. Karena saya tahu posisi dia juga bukan posisi yang tinggi, cuma staf biasa. Ya saya cuma kenal sekedar kenal. Nenek dia sama-sama satu kampung sama saya di Pare. Ya segitu saja mungkin yang koneksinya. Tapi selebihnya saya nggak kenal, nggak pernah ngobrol, nggak pernah tahu. Apalagi dia cewek, nggak mungkin kan saya iseng-iseng ya kan. Tanya-tanya, apa kabar gini kan. Nggak mungkin gitu kan. Istri saya pasti marah. Itu sudah pasti. Tiba-tiba ini orang yang tidak saya perhitungkan. Justru dialah yang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan mau menunjukkan kepada saya bahwa selama ini engkau doa, aku dengar loh. Dan aku bergerak, aku bertindak ketika engkau berdoa. Sekali lagi saya tidak tahu apa yang ada di depan saya tidak tahu apakah ini pekerjaan yang memang Tuhan sediakan bagi saya. Semuanya masih berproses. Tetapi poinnya kembali lagi di sini. Siapa yang tidak kita perhitungkan di dalam kehidupan kita, itulah yang seringkali dipakai oleh Tuhan
untuk memberkati kita, untuk melakukan mujizatnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah rule anybody out. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Jangan pernah, apa sih bahasa Indonesianya? Jangan pernah menganggap remeh. Jangan pernah menganggap sepele orang-orang yang Tuhan utus di dalam kehidupan kita, yang kenal dengan kita. Kita perlu untuk tetap baik dengan mereka, menjaga hubungan yang baik. Bayangkan kalau saya pernah menyakiti orang ini, saya yakin dia gak pernah akan keinget saya untuk menawarkan pekerjaan ini pada saya. Sudah pasti. Kenapa? Karena saya punya hubungan yang ya dibilang dekat tidak, tapi baik-baik saja. Saya tidak pernah merugikan dia, dan saya tidak pernah menyakiti dia. Itu yang terpenting. Jadi sekali lagi Tuhan memakai orang yang tidak diperhitungkan oleh manusia, bahkan diri kita sendiri. Di sini Tuhan memakai seorang anak yang mempunyai bekal 5 roti dan 2 ikan. Anak ini tidak diperhitungkan oleh semua orang, tidak diperhitungkan oleh 12 rasul Yesus, tidak diperhitungkan oleh manusia, tetapi diperhitungkan oleh Tuhan. Itulah Tuhan Yesus. Jadi orang bisa saja memandang kita tidak penting, orang bisa saja merendahkan kita. Jangan khawatir, jangan tawar hati, jangan tersinggung, karena Yesus berkata, aku memperhitungkan orang yang tidak diperhitungkan dunia. Apa yang ada padamu? Coba inventarisir hidup Anda. Kalau Anda ingin satu perubahan dalam hidup Anda kepengen terobosan, Anda kepengen sesuatu yang baru, inventarisir apa dan siapa yang Anda miliki di dalam kehidupan Anda. Maka Tuhan akan sanggup untuk memultiplikasikannya di dalam kehidupan Anda. Karena itu penting bagi kita. Kalau kita punya perusahaan kita kepengen maju, kita punya gereja kita kepengen maju, kita perlu yang namanya kolaborasi. Karena di dalam suasana, di dalam aura kolaborasi, maka ada yang kurang, maka ada yang bisa mengisi kekurangan itu, saling melengkapi, saling memanfaatkan talenta yang ada, sehingga kemajuan terjadi di dalam kehidupan kita. Ini pelajaran yang kedua, bahwa mujizat dimulai dengan apa yang kita miliki. Bagian yang ketiga, ini juga menarik karena selanjutnya Tuhan memberikan sebuah perintah. Kalau Anda baca tadi, Anda menyimaknya, dikatakan di sana, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Itu dikatakan di dalam Lukas 9 ayat 14. Jadi Tuhan mau supaya 5.000 laki-laki plus istri-istri mereka, perempuan dan anak-anak yang lain, mungkin sekitar 15 sampai 20.000. Yesus katakan, kelompokkan mereka per 50. Bayangkan saudara, kalau jumlah orangnya 20.000, satu kelompok 50, itu ada 400 kelompok. Kenapa? Yesus menyuruh mereka. Yesus tahu mereka ini lapar, mereka kepanasan. Dari siang mereka sudah dengar Yesus mengajar, melihat Yesus melakukan mujizat. Sekarang dikatakan hari sudah mulai malam. Sehari-harian mereka sudah kepanasan, kelaparan, haus, dan segala macam lelah. Dan sudah campur aduk perasaan mereka. Tetapi dikatakan kelompokkan mereka. Kenapa? Yesus suruh mereka dipisah-pisahkan 50 orang per kelompok. Berapa lama Anda bisa bayangkan waktu yang dibutuhkan untuk ngatur namanya manusia ini? Kalau diatur susah banget. Disuruh pindah dari satu tempat duduk ke tempat duduk yang lain aja susah banget. Apalagi ini saudara, dari 5.000 sekian banyak yang tidak teratur itu. Awalnya mereka duduk dimanapun mereka mau duduk. Tiba-tiba mereka harus berkelompok 50. Ada yang dikatakan tadi ada yang 100 itu bandel, untuk kelompok bandel saudara. Sudah dikasih tahu 50. Mereka tetap 100 saudara. Ya, tapi Tuhan tidak tersinggung juga. Dia tetap melakukan apa yang dia rencanakan untuk dia lakukan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan
untuk mereka bisa tersusun rapi, tertata rapi di dalam kelompok-kelompok itu. Ini pelajaran yang ketiga. Kenapa Tuhan mengambil waktu untuk membuat mereka tersusun rapi? Karena terkadang di dalam kehidupan kita, mujizat yang besar itu perlu waktu untuk terjadi. Mujizat yang besar itu perlu waktu untuk terjadi. Tahukah Anda bahwa Tuhan tidak selalu tergerak dengan kebutuhan dan keinginan anaknya? Hanya karena Anda butuh, hanya karena Anda ingin, maka Tuhan akan mengabulkan. Belum tentu. Tuhan tidak selalu tergerak oleh kebutuhan atau keinginan. Tetapi ketika Tuhan hendak melakukan sesuatu yang besar, seperti mujizat memberi makan 5.000 laki-laki, ini bukan mujizat yang kecil. Ketika Tuhan hendak melakukan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita, maka Tuhan tidak akan tergesa-gesa. Tuhan tidak akan terburu-buru. Dia akan take his time. Dia akan memastikan segala sesuatu siap untuk dia bergerak dan melakukan mujizatnya. Dan kita pun, kalau kita tahu apa yang kita minta dari Tuhan adalah sesuatu yang besar, kita pun harus tahu untuk tidak seharusnya membuat Tuhan terburu-buru. Karena itu Alkitab berkata di dalam Ibrani 10 ayat 36, kamu memerlukan ketekunan. Kita perlu ketekunan, kita perlu kesabaran. Ketekunan adalah sabar dengan attitude yang baik, dengan sikap yang baik. Itulah ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, seringkali kita menuntut, Tuhan akan sudah lakukan firman-Mu, aku sudah hidup sesuai dengan kebenaran-Mu, mana mujizat-Mu, mana jawaban doaku. Di sini dikatakan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Tetapi sekalipun hidup kita sudah benar, sesuai dengan jalurnya Tuhan, dikatakan di sini kamu tetap perlu yang namanya ketekunan. Dan kita belajar dari kehidupan Ayub, Yakobus 5 ayat 11, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kita tahu bahwa ketekunan adalah salah satu buah roh, karena ketekunan identik dengan kesabaran. Jadi kalau kita sudah hidup cukup lama, kita tahu bahwa mujizat besar dari Tuhan itu perlu waktu. Kita perlu bersabar, kita perlu untuk tekun, kita perlu untuk tetap giat bekerja, melakukan hal-hal yang baik. Ini pelajaran yang ketiga, mujizat yang besar dari Tuhan perlu waktu untuk terjadi. Yesus berkata, kelompokkan mereka. Ini poin yang keempat. Ini juga penting, saudara, untuk kita perhatikan. Bagi Anda yang merindukan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan Anda, atau Anda punya, atau diberkati oleh Tuhan secara melimpah, Anda perlu mendengar kebenaran yang keempat ini. Yesus berkata, kelompokkan mereka 50 orang per kelompok. Yang tadinya mereka tidak teratur, yang tadinya mereka acak-acakan, entah duduk di mana sesuka hati mereka, tempat yang nyaman bagi mereka. Sekarang Yesus perintahkan, berikan keteraturan pada masa yang besar ini. Berikan satu tatanan yang rapi, tata mereka sedemikian rupa sehingga teratur. Mengapa Yesus memberikan perintah ini? Perhatikan kebenaran yang keempat ini. Kebenaran yang keempat berkata, karena diperlukan tatanan dan struktur untuk menampung berkat Tuhan yang hendak Dia berikan kepadanya. Itulah alasan kenapa Tuhan mau mereka duduk berkelompok-kelompok, diatur sedemikian rupa. Karena Tuhan kita bukanlah Tuhan yang suka pada kekacauan. 1 Korintus 14 ayat yang ke-32. Dia adalah God of order, ayat 33 kalau tidak salah. Ya, jadi Tuhan adalah Tuhan yang tertib, Tuhan yang teratur. Dia bukan Tuhan atas kekacauan.
Dia adalah God of order, God of discipline. Dia adalah Tuhan yang mau segala sesuatu terstruktur, tersistematis dengan baik, ditata rapi, ditata sedemikian rupa, sehingga mujizatnya dapat mengalir dengan baik, dengan lancar, tanpa hambatan. Diperlukan tatanan dan struktur untuk bisa menampung dan mengelola berkat Tuhan dengan baik. Sering kita berkata, Tuhan berkati aku lebih lagi. Lalu kemudian Tuhan benar-benar memberkati kita. Apa yang terjadi? Habis. Kayaknya lebih cepat habisnya daripada nunggunya. Kok bisa? Kenapa bisa terjadi? Karena salah mengelola apa yang Tuhan berikan. Karena tidak ada tatanan, tidak ada struktur, tidak ada perencanaan yang baik, tidak ada pengelolaan yang baik dari apa yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Karena itu kita perlu untuk, kalau Anda sudah diberkati, maka Anda perlu untuk mengelola berkat itu dengan baik. Kalau Anda sedang menantikan berkat yang besar itu, maka Anda perlu mempersiapkan struktur dan tatanan yang baik. Kalau Tuhan memberkati aku, inilah yang akan aku lakukan. Jangan kaget-kaget, saudara. Jangan seperti pemadam kebakaran. Itulah yang membuat banyak orang akhirnya terjerat dengan hutang, tidak bisa keluar dari lubang hutang dan beban dalam kehidupan mereka. Kenapa? Tidak ada perencanaan yang baik, tidak ada tatanan, tidak ada struktur di dalam keuangan mereka. Anda bisa baca di internet, hampir semua pemenang lotre di Amerika, di luar negeri, dimanapun, mereka dapatnya jutaan dolar, saudara. Bukan uang kecil. Ada yang dapat 28 juta dolar menang lotre. Hari ini bangkrut, habis, bahkan sebagian hidup di penjara karena mereka berbuat jahat untuk menutupi hutang mereka. Harta sedemikian banyak, kalau tidak ada tatanan, tidak ada struktur, itulah yang seringkali mencelakakan hidup orang yang menerima. Tahukah Anda bahwa Tuhan tidak memberi kepada Anda berdasarkan apa yang Anda minta? Tuhan memberi kepada Anda berdasarkan bagaimana Anda bisa mengelola berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu ada yang dapat 5 talenta, ada yang dapat hanya 2 talenta, hanya yang cuma 1 talenta. Karena Tuhan tahu siapa bisa mengelola berapa banyak. Jadi yang diberikan oleh Tuhan bukanlah besaran yang kita minta, tetapi yang diberikan oleh Tuhan adalah besaran yang bisa kita kelola dengan baik. Tuhan mau kita bisa menjadi pengelola yang baik bagi berkatnya. Karena itu kelompokkan mereka. Buatlah satu tatanan, buatlah satu struktur, sehingga berkatku tidak mubazir. Berkatku tidak menjadi sampah begitu saja sia-sia, kelebihan makanan. Tuhan sangat precise, Tuhan sangat tepat. Dia punya buku yang namanya bilangan, pasti dia ahli matematika. Kemarin saya tanya sama anak saya, kalau Tuhan itu pergi ke kuliah di university, kira-kira jurusannya apa? Jawabannya, menurut saya jurusan Tuhan di university adalah mathematics, matematika. Karena dia punya the book of numbers, dia punya kitab bilangan, dia precise, dia tidak pernah buang-buang makanan, tidak pernah. Yang dia kasih selalu pas, sesuai dengan jumlahnya. Makanya dia lebih, dalam kasus ini, dia lebihkan 12, itulah kesengajaannya Tuhan. Dia sengaja kasih lebih 12 bakul penuh. Karena Tuhan kita namanya El Shaddai, God of more than enough. Tetapi poinnya adalah Tuhan tidak pernah boros dalam hal makanan. Dia tidak pernah kalau pergi ke restoran, pergi sama Yesus, dia tidak akan order berlebihan sampai harus dibungkus pulang. No. Dia akan order sesuai sebanyak orang yang makan.
Seperti seorang chef yang handal. Seorang chef yang handal, kalau Anda kasih tahu dia, chef, aku mau engkau masak. Dia tanya, untuk berapa orang? 100 orang. Dia akan siapkan bumbu, dia siapkan daging, dia siapkan ayam, dan semua yang dia akan siapkan tepat untuk membuat 100 orang itu kenyang. Tepat, persis, tidak kekenyangan dan tidak kurang. Makanya persis, itulah Tuhan kita. Presisi, precise, tepat. Tuhan tidak pernah meleset. Karena itulah Tuhan katakan, susun mereka. Aku mau mereka rapi. Aku mau mereka teratur. Aku mau mereka terstruktur. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dalam kita menjaga kesehatan kita. Tuhan mau kita terstruktur. Jangan asal-asalan makan. Jangan asal-asalan kita, ya hanya karena kita masih muda, kemudian kita ceroboh dengan kesehatan kita. Ya, kemudian dalam hal ya pekerjaan kita, kesuksesan kita pun kita harus punya perencanaan yang baik. Keuangan kita, bagaimana supaya akun bank kita tidak jebol. Ya, dia mau kita punya perencanaan yang baik, terstruktur, teratur, terencana dengan baik. Saya tahu memang tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini. Perencanaan kita, sebaik apapun perencanaan kita, kita tetap butuh yang namanya kasih karunia Tuhan. Karena ada kalanya kita meleset di dalam pengelolaan kita, di dalam pengaturan kita. Tapi saya mau katakan sekali lagi, ini perlu untuk kita camkan. Tuhan tidak memberi berdasarkan apa yang kita minta, tetapi Dia memberi berdasarkan apa yang kita bisa kelola. Kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik apa yang kita miliki saat ini, untuk apa Tuhan kasih lebih? Untuk diboroskan? Untuk disalahgunakan? Buat apa? Jadi kalau ada sesuatu yang sepertinya terhambat di dalam kehidupan Anda dalam hal berkat Tuhan, maka Anda perlu bertanya-tanya, apakah aku siap untuk mengelola berkat Tuhan kalau Dia memberikannya kepada kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang apa ya? Saya mau pakai kata ini tapi kayaknya nggak sopan. Cuman saya nggak terpikir kata yang lain. Tuhan kita tidak bodoh. Tuhan kita tidak bodoh. Seringkali manusia bisa bodoh. Kita nolongin orang karena kita kasihan. Oh, kasihannya dia. Oh, namanya orang Kristen kan harus kasih. Tapi saya mau kasih tahu, saudara. Berapa lama Anda akan menolong seseorang yang Anda tahu pertolongan Anda, uang yang Anda kasih itu dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak berguna. Berapa lama Anda akan menolong orang ini? Yang namanya kasih itu harus disertai dengan hikmat. Itulah kasihnya Tuhan. Karena kasihnya Tuhan adalah kasih yang berhikmat. Dia tidak akan kasih sesuatu untuk kita boros-boroskan, kita salah gunakan. Yesus berkata, aku ingin engkau punya struktur yang baik untuk menampung berkat yang aku curahkan di dalam hidupmu. Selanjutnya, ini poin yang kelima dan poin yang terakhir. Sebenarnya masih ada 4 atau 5 poin lagi, tetapi ini bisa disimpan untuk kesempatan berikutnya. Poin yang kelima, Yesus kemudian dia mengambil roti dan ikan yang diberikan kepada dia. Lalu dia mengucap berkat. Perhatikan di sini, dia mengucap berkat atas apa yang dia tahu tidak akan cukup. Dia mengucap berkat, dia berterima kasih, dia mengucap syukur untuk apa yang dia tahu tidak akan cukup. 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana sih bisa kasih makan 5.000 laki-laki? Pelajaran kelima adalah ketika engkau belajar bersyukur, bahkan ketika yang engkau punya tidak cukup, maka Tuhan dapat mulai memultiplikasikan apa yang tidak cukup menjadi lebih dari cukup. Poinnya adalah kita harus belajar bersyukur. Tuhan, yang aku punya sekarang aku tahu tidak cukup. Tetapi aku mau bersyukur untuk apa
yang ada padaku. Karena mujizat, kembali lagi ke poin yang kedua, karena mujizatnya Tuhan itu selalu dimulai dari apa yang masih kita punyai, apa yang masih ada pada kita. Akan sulit melihat multiplikasi di dalam kehidupan kita kalau kita tidak tahu bersyukur. Memang yang aku punya tidak cukup, tapi aku bersyukur untuk apa yang masih ada, yang masih aku punya di dalam hidup. Bahkan saya mau katakan, memang kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Kita banyak dosa, banyak salah pun Tuhan ampuni kalau kita berpaling kepada Dia. Bahkan Dia tetap mencurahkan belas kasihannya, kasih karunia-Nya. Dia tetap memberkati kita sekalipun kita manusia yang tidak sempurna. Tapi saya mau katakan, berkat Tuhan bisa saja terhambat di dalam kehidupan kita kalau kita tidak tahu berterima kasih. Saya suka mendidik anak-anak saya. Terkadang tanpa sadar, saya tahu mereka masih kecil, mereka masih bertumbuh. Terkadang dikasih makan, disiapin makanan, udah susah-susah disiapin makanan. Yang ada apa? Kritik aja yang di mulut mereka. Gak enak lah, kurang inilah. Selalu kecenderungannya mencari apa yang tidak ada di meja makan. Ya, saya nggak tahu apakah itu terjadi hanya di rumah tangga kami atau di rumah tempat lain juga terjadi hal yang sama. Yang dicari yang tidak ada. Memang sekarang ada Gojek, ada Grab, ya terserahlah mereka mau. Tetapi ada waktunya di mana Papa Raja Wali lagi jengkel dan harus memulai pendidikan dari sejak mereka masih muda. Saya bilang, kalau tidak mau makan apa yang di atas meja, tidak usah makan. Tidak usah makan. Daripada makan dengerin orang ngomel, makan sambil ngomel. Gak enak ini gak enak, ini kurang ini harusnya beli ini, harusnya beli itu. Saya mau katakan saudara, berkat Anda bisa terhambat. Tuhan baik. Tapi terkadang Tuhan perlu memakai manusia di sekitar kehidupan Anda untuk memberkati Anda. Siapa yang mau memberkati orang yang tidak tahu berterima kasih? Sulit terkadang. Ya kadang-kadang kita mau nolong orang, tapi kita tahu ini orang pernah nyakitin gua nih. Ini orang waktu gua tolong terakhir bukannya dia berterima kasih, dia mencela gua nih. Pasti ingatan itu ada. Dan lain kali ketika kita mau menolong dia, kita pasti mikir-mikir. Dan otomatis karena orang yang mau menolong ini mikir-mikir, orang yang butuh pertolongan, berkatnya terhambat. Benar nggak? Terhambat karena apa? Dulu ya memang dia lagi butuh, sekarang memelas. Tapi orang yang mau menolong ini kan, gua inget nih orang nih nggak tahu diri ini. Disitulah kasih yang berhikmat mulai muncul, ya kan? Jangan-jangan gue tolongin dia nyakitin gue lagi. Namanya manusia, saudara. Makanya saya katakan kita perlu karakter yang baik, kita perlu sikap yang baik, kita perlu untuk ya berdamai dengan sebanyak mungkin orang di sekitar kehidupan kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita butuh mereka, kapan Tuhan akan memakai mereka untuk memberkati kita. Oh benar, Tuhan bisa memberkati kita dari tangan musuh-musuh kita. Yes, itu benar. Ada orang yang sekalipun jengkel sama kita, dia tetap memberkati. Aku gak tahu kenapa aku lakukan ini, aku gak suka sama kamu, tapi aku tetap mau memberkati itu. Ada juga kasus seperti itu. Ada juga, karena Mazmur 23 katakan, aku menyediakan hidangan di hadapan para lawanmu. Ya kan? Itu kata firman Tuhan. Tapi dalam kondisi normal, dalam keadaan normal, baiklah kita belajar untuk saling menghargai satu sama lain, saling menopang satu sama lain, saling bersikap baik satu sama lain. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita membutuhkan satu sama lain. Jangan pernah punya sikap ditolongin malah mencela. Ya kan, merasa berhak untuk ditolong. Memang semua orang harus nolongin gue. Ketika orang lain susah, dia pura-pura gak tahu.
Siapa yang susah? Waduh, apa? Aku tahunya dia kaya raya, diberkati, oh pekerjaannya bagus. Jangan merasa punya, aku berhak untuk ditolong. Haleluya. Belajar bersyukur sekalipun yang kita punya tidak cukup. Tapi yang namanya manusia dan uang uang tidak pernah cukup, saudara. Karena itu, kapan Anda mau belajar bersyukur kalau tidak sekarang? Karena yang namanya uang, sekali lagi, tidak akan pernah cukup. Hari ini Anda punya gaji UMP, rasanya kurang. Nanti udah naik 2 kali lipat pun, saya yakinkan Anda tetap akan kurang. Tetap akan kurang. Karena itu belajarlah berpuas dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Ibrani 13 ayat 5 ya, kalau tidak salah. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tapi katakan di bagian awal dari ayat itu, Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Itulah pelajaran berharga yang kita bisa petik dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ada hal yang menarik, karena setelah peristiwa ini, sesudah peristiwa ini selesai, langsung Yesus menyuruh mereka untuk naik ke perahu. Mereka tidak tahu, tetapi Yesus tahu bahwa mereka akan mengalami badai terbesar di dalam hidup mereka setelah mengalami mujizat terbesar di dalam pelayanan mereka. Jadi banyak hal yang kita bisa belajar bagaimana Tuhan memberikan prinsip-prinsip, bukan saja untuk kita dengarkan, tetapi kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, pastikan firman Tuhan mendapat tempat yang terhormat dalam hidup kita. Yang kedua, mujizat dimulai dari apa yang kita miliki. Yang ketiga, terkadang mujizat yang besar itu perlu waktu untuk terjadi. Yang keempat, diperlukan tatanan dan struktur yang baik untuk dapat menampung dan mengelola berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang terakhir, yang kelima, ketika engkau belajar bersyukur, bahkan ketika yang engkau punya tidak cukup, maka Tuhan dapat mulai memultiplikasikan yang tidak cukup menjadi lebih dari cukup. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.